A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi, as-salatu nurun waz-zakatu burhanun was-siyamu junnatun wal Qur'anu hujjatun. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi dalam sebuah hadisnya bersabda, salat adalah cahaya, zakat adalah dalil atau bukti, dan puasa adalah perisai, sedangkan Al-Quran adalah hujjah. Salat itu cahaya, artinya terangilah senantiasa waktu-waktu kita dengan memperbanyak salat, baik salat wajib maupun sunnah. Semoga hidup kita diterangi oleh cahaya salat. Zakat adalah dalil atau bukti. Artinya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat atas diri kita. Seraya berkata, ya Allah, berikanlah syafaat untukku atas hamba-hambamu ini. Karena ia orang yang banyak bersedekah. Baik sedekah wajib maupun sunnah. Agar tiap-tiap amal menjadi burhan atau bukti bagimu di hari kiamat. Puasa adalah perisai, artinya perlindungan dan penjagaan terhadap semua dosa dan pelanggaran serta maksiat. Al-Quran adalah hujjah, artinya petunjuk bagi kita, dalil atau argumen yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Pelajaran kita hari ini akan membahas muftirat atau hal-hal yang membatalkan puasa. Seluruh ahli fikih sepakat bahwa ada hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa. Dan seluruh ahli fikih sepakat bahwa melanggarnya menyebabkan qadha. Dan mereka berbeda pendapat tentang apakah ia juga wajib membayar kafarah atau tidak. Dengan demikian, merupakan kewajiban bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa untuk mengenal apa saja yang membatalkan puasa. Selain menjalankan ibadah puasa, kita juga harus menjaga ibadah tersebut hingga sampai waktu berbuka, hingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir akan membahas satu persatu secara singkat dan praktis terkait hal-hal yang membatalkan puasa dan hukumnya. Yang pertama dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Barang siapa yang sengaja makan dan minum di siang hari, batal puasanya, meskipun hanya sedikit. Baik itu makanan yang wajar seperti roti dan air, atau makanan yang tidak wajar seperti kayu, tanah, kertas, kain, paku, beling, atau air perasan dari batang pohon, atau daun dan lain sebagainya. Menelan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi atau gusi. Jika orang yang berpuasa sengaja menelannya, maka batal puasanya. Adapun jika sisa-sisa makanan itu ia tidak tahu ada sisa makanan di sela-sela gigi dan gusinya, kemudian tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Atau tidak tahu sisa makanan itu sampai ke kerongkongannya dan tertelan, maka juga tidak membatalkan puasa. Atau tidak sengaja, yakni menelannya karena lalai, maka juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa dengan menelan ludah, meskipun dikumpulkan di rongga mulut dan banyak. Tidak masalah juga menelan dahak dan ingus yang berada dalam kerongkongan. Adapun dahak dan ingus yang telah sampai ke rongga mulut, kemudian ditelan berdasarkan ihtiyat wajib, harus mengqadha puasanya. Jika seorang yang sedang berpuasa makan atau minum karena lupa, maka tidak membatalkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Seorang yang berpuasa tidak boleh membatalkan puasa hanya karena sekedar lemah, kecuali jika kondisi lemah tersebut tidak tertahankan dan menyebabkan kesulitan dan berat
atau membahayakan kesehatan, maka boleh baginya membatalkan puasa. Darah yang keluar dari gusi tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan. Adapun darah gusi jika bercampur dengan air liur, darahnya hilang ketika bercampur atau tidak ada lagi warna darah atau air liurnya lebih dominan, maka dihukumi suci dan tidak membatalkan puasa jika tertelan. Begitu juga jika seseorang ragu apakah air liurnya bercampur dengan darah atau tidak, maka tidak masalah ditelan dan tidak membatalkan puasa. Puasa seseorang dihukumi batal dengan makan dan minum meskipun dengan cara yang tidak wajar, seperti memasukkan air dari lubang hidung dan lain sebagainya. Jika seseorang memasukkan tetesan ke mata atau telinga, lalu sampai ke rongga mulut, kemudian sampai ke ujung kerongkongan, batal puasanya. Adapun hanya sekedar rasanya saja, kalau hanya sekedar rasanya saja yang sampai ke kerongkongan, tidak menyebabkan batalnya puasa. Ihtiyat wajib, seseorang yang berpuasa hendaknya menghindari pemakaian suntikan penguat, pengganti makanan, atau suntikan yang dimasukkan ke urat nadi. Demikian juga dengan infus. Adapun penggunaan suntikan pada otot untuk bius, dan demikian juga menaruh obat pada luka dan jahitan tidak membatalkan puasa. Begitu juga menggunakan suntikan insulin di bawah kulit atau otot untuk penderita diabetes tidak membatalkan puasa. Jika seseorang harus mengkonsumsi pil untuk menurunkan tekanan darah saat ia berpuasa, maka hal tersebut tidak bermasalah, tetapi dengan menelan pil berarti puasanya batal, karena masuk kategori makan dan cukup baginya mengqadha puasanya. Jika pada saat makan sahur seseorang menyadari bahwa waktu subuh telah masuk, maka ia harus mengeluarkan makanan yang ada di mulutnya, dan bila sengaja menelannya, maka puasanya dihukumi batal. Menggunakan obat semprot atau inhaler bagi penderita asma, inhaler tentu ada banyak jenisnya. Jika inhaler yang digunakan berupa tekanan udara yang mengandung obat, meskipun berupa partikel kecil, masuk ke kerongkongan, maka puasanya tidak sah. Berdasarkan ihtiyat wajib, meninggalkan penggunaan obat tersebut jika memungkinkan. Jika meninggalkan penggunaan obat tersebut sangat sulit dan berat bagi penderita asma di saat itu, maka diperbolehkan penggunaannya dan berpuasa. Dan jika memungkinkan baginya berpuasa di hari-hari setelah Ramadan tanpa penggunaan obat semprot atau inhaler untuk penderita asma, maka wajib baginya mengqadha puasa yang ia kerjakan dengan menggunakan obat tersebut. Mengeluarkan darah dari tubuh tidak membatalkan puasa seperti donor darah. Adapun memasukkan darah ke dalam tubuh atau mengeluarkan dan memasukkannya secara bersamaan seperti orang yang cuci darah, maka batal puasanya. Mengeluarkan lidah dan membasahi bibir dengan air liurnya tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika ia mengulanginya di saat bibir masih dalam keadaan basah dengan air liur sebelumnya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya dengan sengaja, maka puasanya dihukumi batal. Kumur-kumur saat berpuasa, jika untuk wudu kemudian tertelan tanpa sengaja, maka puasanya sah, tidak batal. Adapun jika kumur-kumur bukan untuk wudu, maka batal puasanya. Penggunaan odol untuk sikat gigi dalam keadaan puasa tidak membatalkan puasa. Jika ada yang tertelan tanpa sengaja, maka hukum puasanya tetap sah. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.